Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hilmi TV dimanapun berada, teman-teman intelektual muslim. Kita ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di Bincang Ramadan Hilmi TV. Di kesempatan kali ini seperti yang teman-teman lihat di judul, semoga teman-teman ngeklik video ini dan lihat dari judulnya, kita akan bahas tentang linguistik. Sudah bersama saya Pak Panji, ya, Panji Agnyoto. Beliau adalah pakar linguistik. Saat ini sedang studi S3. Kita akan bahas-bahas seputar riset di bidang linguistik. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam Sehat Pak warahmatullahi Panji? wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Alhamdulillah. awalarna. Alhamdulillah Pangesta. Aduh, saya sudah kenal Pak Panji ini mungkin sejak SMA dulu ya, sering ketemu beliau. Alhamdulillah sekarang ketemu, sudah sama-sama Alhamdulillah. kuliah S3, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Panji, seperti yang sudah kita bahas di Ya, briefing tadi, gitu ya. ya, ya. Kita akan bahas tentang riset linguistik. Seperti apa sebenarnya riset di bidang linguistik, karena saya sebenarnya bidang saya di computational linguistik gitu ya. Kalau saya itu bagaimana komputer bisa berperilaku, memahami bahasa manusia lah, ini kalau saya Ya, ya, gitu ya. Nah, ya. sebenarnya kalau di bidang Basicnya linguistik AI ya. sendiri ya AI lah gitu, AI di bidang linguistik. Basicnya AI ya, betul. Gitu. Nah, riset linguistik itu riset apa sih? Riset baca buku kah gitu ya? Atau riset riset Ya, betul. kata-kata baru atau seperti apa nih, Pak Panji? Ya, ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya saya memulai studi saya ketika S1 dulu itu dari pendidikan bahasa. Memang dibahas linguistik, tapi hanya dalam tataran pengantar gitu ya. Adapun kemudian terkait dengan pendalaman linguistik itu sendiri lebih ke applied linguistics, di mana ada applied linguistics dan applicable linguistics yang memang melihat bagaimana aplikasi dari linguistik itu sendiri. Gitu. Nah, salah satu aplikasinya itu adalah dalam bidang pembelajaran bahasa. Nah, sampai kemudian lanjut ke S2 masih di bidang pendidikan, dan mungkin baru pas kemudian mulai tesis itu saya coba mendalami dinamika riset di applied linguistics yang sepertinya sudah mulai jenuh gitu. Sampai kemudian applied linguistics dalam hal pengajaran bahasa yang sudah mulai jenuh, sampai akhirnya kemudian saya coba mempelajari atau mengkaji literatur-literatur terkait dengan linguistik terapan yang lain. Nah, sebetulnya kalau linguistik sendiri kan memang dipisahkan antara mikro dan makro ya. Kalau mikronya ya seperti yang mungkin kita pelajari zaman S1 ya, anak-anak bahasa zaman S1 ya pelajarannya nggak jauh dari apa yang nampak dari bahasa itu sendiri, seperti misalnya bunyi, kata gitu ya. Susunan kata dan seterusnya, ada fonetik, phonology, kemudian juga morfologi dan seterusnya, sintaks. Namun kemudian ada juga cakupan makro dari linguistik itu. Nah, kalau cakupan makro itu biasanya dia sudah multidisiplin gitu. Ada kaitannya dengan disiplin ilmu yang lain, misalnya dengan sosiologi ada sociolinguistics. Meskipun ada yang juga membedakan antara sociolinguistics dengan sociology linguistics. Kemudian juga berkaitan dengan psikologi ada psycholinguistics. Kemudian berkaitan juga dengan sejarah ada historical linguistics. Jadi lebih ke disiplin ilmu yang multidisiplin gitu ya. Nah, kemarin juga saya sempat membantu atau banyak berinteraksi dengan salah satu filolog ya yang terlibat dalam sebuah pembuatan film dokumenter sejarah. Nah, itu juga yang memang mempelajari banyak bidang keilmuan lainnya seperti sejarah, kemudian juga naskah-naskah kuno gitu ya, karena untuk bisa membaca atau menjadi seorang filolog itu juga harus bisa memahami bahasa daerah atau apalagi bahasa-bahasa yang sudah hampir punah atau bahkan sudah punah gitu ya. Nah, lebih ke situ sih Kang. Nah, sementara saya sendiri sekarang lebih banyak melakukan riset itu di critical discourse analysis, atau orang Indonesia sering menyebutnya dengan analisis wacana kritis. Ini pun sebetulnya juga merupakan multidisiplin gitu ya. Ada
ada sangkut pautnya juga dengan disiplin ilmu yang lain. Ada nyangkut paut ke ilmu politik, ya, ilmu budaya gitu dan seterusnya. Itu sih Kang. Jadi kita bisa mempelajari linguistik itu bisa dari sudut pandang mikro. Kalau mikro itu dari bahasa yang nampak gitu ya, nampak dan terdengar gitu, dari bunyi, dari huruf, kata dan seterusnya. Bisa juga kemudian kita mempelajari linguistik itu dalam sudut pandang sosial atau aplikasinya yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Yang mungkin termasuk salah satu di antaranya tadi computational linguistics, itu juga merupakan bagian dari makro linguistik yang terkait juga dengan apa komputerisasi mungkin ya, Iya, iya, komputerisasi iya. akuntan linguistik itu sendiri. Ya, saya jadi berasa kuliah lagi nih. Saya juga dulu belajar morfologi gitu ya. Ya, ya, Lalu betul. sebelum morfologi itu leksikal, Leksikal, betul. terus sintaktik, semantik, Sintaktik. pragmatik gitu ya. Ya, betul, betul. Itu kan eh, bikin komputer kayak gitu sebenarnya susah ya. Tadi apalagi ngobrol discourse itu sebenarnya kalau di bidang saya ini jadi ngobrol bidang Ya. saya nih ya. Discourse Betul, betul. analisis itu sesuatu yang sulit sebenarnya. Bahkan bahkan Hmm. untuk semantik saja itu masih masih komputer masih terus berkembang gitu ya. Nah, Ya, ya, ternyata di bidang linguistik itu juga dilakukan gitu ya. ya. Tadi saya juga baru ngeh ya, oh iya bisa kita sejarah, apalagi Hmm. tadi sosial gitu ya. Hmm. Risetnya ternyata banyak gitu ya. Nah, Ya, betul. mungkin saya mau tanya tapi mohon maaf nih ya, ini agak-agak bidang saya gitu ya. Nah, sekarang Ya, dengan ya. big data, dengan Hmm. banyaknya ada yang sosial media, orang bisa bicara dimanapun, orang bisa bikin Hmm. tulisan apapun, Ya, lalu kemudian sumber-sumber berita itu bisa didigitalisasi gitu kan. Jadi betul, kayak betul. sekarang ada teman saya gitu ya, apa rekaman radio itu kan semua dibuat jadi teks lalu dikumpulin gitu ya. Nah, Ya, betul. eh, riset seperti itu dari segi linguistik peluangnya seperti apa nih, Pak Hmm. Panji gitu ya? Ya, Maksudnya dari perspektif linguistik nih, ya, ya. dengan adanya data yang sangat besar seperti ini di sosial media tadi ataupun di news elektronik, teman-teman mungkin di rumah pengen tahu nih kira-kira saya mau Hmm. riset apa gitu ya yang seru Ya, ya. gitu ya. Betul, betul, betul. Ya, sebetulnya ya bahasa ini karena kalau kita pakai definisi yang paling tradisional atau konvensional, konservatif dari bahasa itu sendiri merupakan alat bagi apa namanya interaksi manusia, maka sebetulnya kita bisa apa namanya melakukan riset bahasa itu pasti terkait dengan konteks kehidupan sosial. Makanya kenapa kemudian berkembang makrolinguistics yang mungkin dari apa namanya tahun 70-an, tahun 80-an ya mulai berkembang apa cukup masif gitu ya, riset-riset dan juga kampus-kampus yang memberikan apa namanya ruang yang cukup lebar bagi pengembangan keilmuan linguistik makro, karena sebelumnya para linguis itu atau ahli bahasa itu mereka hanya fokus kepada bidangnya masing-masing gitu. Jadi kalau bahkan mungkin kasarnya gitu ya, dianggapnya kalau orang yang apa namanya mendalami linguistik makro itu dianggapnya apa namanya soknya nyahuanan lah gitu, dianggapnya soknya nyahuanan karena kamu apa sih basicnya juga cuma bahasa, ngapain ngomong politik, ngapain ngomong sejarah ya, ngapain ngomong yang lain-lain. Padahal sebetulnya sejatinya bahasa itu adalah kategorisasi linguistik untuk realitas non linguistik. Kita tidak mungkin bisa mengembangkan sesuatu tanpa kemudian ada kategorisasi linguistik tadi. Bagaimana kemudian kita bisa apa namanya kalau misalnya dalam bahasa pemrograman gitu ya, bagaimana kemudian sebuah perintah itu bisa dipahami ya, tanpa kemudian ada bahasa yang bisa menghubungkan antara yang memerintahkan dengan yang diperintah. Sehingga apa kita hanya dengan bersuara aja sekarang apa namanya Google mungkin sudah bisa mendeteksi apa mau kita dan langsung memberikan beragam pilihan apa namanya berita atau jawaban atas pertanyaan kita. Nah, itu kan sebetulnya kalau dari segi apa namanya secara filosofis saja ini akan berdampak luas pada kehidupan kita secara apa umum gitu ya. Bagaimana kemudian kalau misalnya aktivitas sosial media masyarakat itu bisa dikotak-kotakan dengan kebiasaan berbahasanya. Kayak misalnya begini, saya pernah mengakses apa namanya marketplace gitu ya.
Kalau saya coba menyambungkan dengan apa namanya dunianya Kang Ridwan gitu ya, atau yang paling tidak cukup mendekati lah gitu ya ke dunia digital misalnya. Kalau misalnya kita pernah mengakses sebuah laman marketplace, mencari satu barang, satu produk, tapi nggak sampai kemudian kita berbelanja. Nah, di kesempatan yang lain, kita membuka web yang lain gitu ya, tapi tiba-tiba muncul ada pop-up advertisement gitu ya, ada iklan-iklan yang muncul gitu, yang itu sepertinya seolah tahu apa mau kita, ya nggak? Seolah tahu apa mau kita. Jadi bagaimana kemudian orang itu dikotak-kotakan berdasarkan kebiasaan berbahasanya. Kebiasaan berbahasa itu dari segi apa? Dari segi ketika kita melakukan pencarian barang tadi. Atau katakanlah sosmed yang lain ya, Instagram. Atau apalagi mungkin TikTok. Saya nggak tahu, saya nggak main TikTok ya. Coba kalau Instagram misalnya, seolah-olah Instagram itu tahu kebiasaan dan keinginan kita sebagai pengguna. Pas kita nge-search, kita nyari apa gitu ya. Nanti sebelum diketik aja, dia akan menampilkan profil-profil atau pengguna-pengguna yang mirip ketertarikannya dengan kita. Atau Facebook, Facebook itu sangat berhubungan sekali dengan kategorisasi manusia ya. Bagaimana melakukan pengiklanan aja itu harus paham betul segmen pasar sehingga kemudian membaca apa namanya karakteristik sosialnya ya, afiliasinya ya, bahkan sampai ke afiliasi politiknya, sampai kemudian ada judgement gitu ya. Kayak kemarin sempat yang masalah HRS, posting HRS atau yang ada kata nyangkut paut sama HRS gitu ya, itu sampai kemudian di-ban gitu ya. Sampai kemudian mungkin bisa bahkan dibajak dan seterusnya. Nah, ini semua kan sebetulnya cukup memberikan apa namanya inspirasi penelitian yang sangat-sangat luas gitu ya. Kemarin ada kawan saya melakukan penelitian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya dalam undang-undang ITE gitu ya. Kemudian diteliti dari segi bahasanya yang sampai kemudian akan berdampak pada konsekuensi hukum gitu ya. Nah, kemudian berkembanglah studinya juga ke linguistik forensik. Nah, jadi sebetulnya cukup banyak gitu ya implikasi dari penelitian atau riset di makro linguistics ini selama kita memang punya kepekaan terhadap bahasa tadi. Kadang kalau ini yang membedakan antara yang peka dan yang tidak gitu ya, atau yang mempelajari dengan yang tidak. Kalau yang tidak mempelajari, dia ngelihat fenomena atau realitas linguistik, dia biasa aja. Ya sederhananya gini lah, kita punya anak, dari mulai anak ini Oke, Pak Panji, barusan teman-teman ada sedikit kendala teknis. Kita lanjut lagi nih. Tadi kita bahas tentang linguistik di anak gitu. Seperti apa nih tadi penjelasannya? Bisa dilanjut lagi, Pak Panji, silakan. Ya, tadi ketika saya sedang membahas tentang bagaimana kepekaan seorang peneliti di bidang bahasa gitu ya. Jadi karena sebetulnya data bahasa ini sangat-sangat banyak ya. Kalau ada big data di dunia digital, sebetulnya ada juga big data di dunia linguistik gitu ya. Nah, yang tentu kita sebagai peneliti diuji sejauh mana kita peka terhadap sengkarut makna, sengkarut data yang ada dalam interaksi sosial atau dalam fenomena sosial yang kita simak bersama begitu ya. Nah, sama seperti tadi saya kasih contoh misalnya anak kecil aja ya. Kita punya anak kecil, jutaan orang di Indonesia itu punya anak ya, katakanlah begitu ya, punya anak kecil. Tapi nggak semua orang kemudian, nggak semua orang tua yang punya anak kecil itu kemudian otomatis jadi peneliti bahasa kan. Padahal fenomena kebahasaan ini sangat kaya di perkembangan anak. Misalnya katakanlah dari mulai anak ini tidak bisa merespon, sampai kemudian bisa merespon tapi belum bisa berkomunikasi, sampai kemudian bisa berkomunikasi tapi dengan minimal response, ya. Kemudian sampai kemudian bisa berkomunikasi, mengimitasi gaya komunikasi orang dewasa di sekitarnya dan bisa terjadi interaksi. Itu kan sebetulnya perkembangan bahasa yang sangat syarat akan data kebahasaan gitu ya.
Dan tentu dari perkembangan setiap anak juga berbeda-beda. Ada anak yang katakanlah dia punya kebiasaan bahasa tertentu gitu ya. Ada anak juga yang sampai akhirnya dari kebiasaan bahasa itu juga mencerminkan karakternya atau cara belajarnya. Itu kan juga sebetulnya bagian dari penelitian bahasa. Nah, maka dari itu sebetulnya sebagai seorang peneliti bahasa atau paling tidak pembelajar bahasa yang ingin mengembangkan keilmuannya dengan riset gitu ya, memang sangat dituntut untuk memiliki kepekaan atas data-data kebahasaan gitu yang sebetulnya sangat-sangat banyak. Nah, saya pribadi sekarang untuk riset yang saya sedang jalani adalah bagaimana kemudian penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh para penguasa begitu ya. Bagaimana cara membahasakan ancaman tersebut ya, yang seringkali ada pengaruh-pengaruh dari variabel lain, katakanlah variabel politik, variabel ekonomi gitu. Ketika ada kebijakan politik terkait dengan penanganan COVID, apakah sudut pandangnya yang dipakai itu adalah sudut pandang kesehatan, ataukah justru yang dipakai adalah sudut pandang politik dan bahkan juga sudut pandang ekonomi? Ini kan juga sangat syarat akan riset gitu ya. Kemarin ketika ada kurikulum Merdeka Belajar gitu ya untuk perguruan tinggi, itu juga sangat-sangat bisa kita teliti dari segi fenomena kebahasaan. Apakah kemudian sudut pandang yang melahirkan lahirnya kebijakan tersebut itu adalah sudut pandang ilmu pendidikan gitu ya, atau misi pendidikan, atau justru malah misi para kapitalis misalnya. Ada misi bisnis di balik kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, jadi singkat cerita sebetulnya di mana ada interaksi atau di mana ada manusia, di situ ada inspirasi untuk penelitian linguistik atau penelitian bahasa. Begitu, Kang. Iya, tentu jelas ya. Saya jadi banyak ide nih gitu ya. Saya sekarang lagi ini Kang, cerita aja, saya riset saya sekarang tentang paraphrasing. Jadi Ya. bagaimana komputer itu bisa mengenerate kalimat dengan kata-kata yang berbeda tapi maknanya tetap sama gitu. Itu untuk menghindari plagiarisme gitu. Jadi kalau misalnya paper kita dicek plagiat, nah program saya itu bisa bantu orang gitu untuk bikin kalimat yang baru. Ada juga yang lagi tren itu memang yang sosial media, misalkan sentimen berbasis aspek gitu. Jadi misalkan Kang Panji ini wajahnya ganteng dan orangnya baik. Nah, itu komputer itu bisa misalkan, oh berarti wajah ganteng, kepribadian baik. Jadi dia bisa mengenali aspek dari seseorang. Itu di dunia marketing kayaknya dipakai sih. Kayak misalkan orang review barang gitu kan. Itu orang linguistik. Terus saya juga jadi inget ini Kang, tadi orang linguistik itu memang di mana-mana ya. Kalau saya lihat misalnya di bidang saya ada namanya Dan Jurovsky ya. Dan Jurovsky itu dia orang linguistik tapi bukunya terkenal di bidang komputer gitu ya. Atau Noam Chomsky kan bilang linguistik ya, tapi sekarang berpolitik gitu ya. Iya, betul. Kalau di Indonesia Rocky Gerung itu kan linguistik ya kayaknya ya beliau ya. Tapi sekarang jadi berpolitik dan berfilsafat gitu. Jadi luar biasa. Ini Kang Panji ini ke depan kira-kira akan kemana nih? Segmen terakhir nih. Barangkali ada orang yang mau gabung dengan Kang Panji riset, dengan Pak Panji mau riset. Visi Kang Panji ke depan dan riset yang sedang digeluti ini arahnya akan kemana nih? Arahnya akan kemana gitu. Nah, memang sebetulnya kalau tadi seperti Akang kasih contoh, kok banyak para linguis, para ahli bahasa itu berubah atau bermetamorfosis menjadi, ada yang menjadi politisi, ada juga yang mendadak jadi ekonom gitu ya. Tulisan-tulisan Noam Chomsky juga sebetulnya banyak juga yang terkait dengan ilmu ekonomi ya, meskipun tidak secara ontologis gitu ya. Nah, karena memang tadi yang seperti saya sampaikan di awal, sebetulnya bahasa sebagai alat ini itu bisa membawa penggunanya kemana-mana. Ketika kita memiliki kepekaan di bidang kebahasaan, ditambah tentu tidak akan cukup ya hanya mendalami ilmu bahasa saja. Tentu butuh supply dimensi atau disiplin ilmu yang lain sehingga akan menciptakan kepakaran yang multidimensi. Tapi tentu dengan satu basis keilmuan yang kuat. Sehingga ketika ahli bahasa itu berbicara tentang politik, tentu dia harus memiliki argumentasi, hujah
atau evidence yang diangkat, bukti-bukti yang diangkat dengan sudut pandang ilmu kebahasaan. Seperti ada linguistik forensik ya. Tentu dia bukan seorang ahli hukum, dia seorang ahli bahasa, tapi berbicara tentang hukum dengan pijakan bahasa. Karena hukum itu disusun dan diformulasikan untuk mengatur manusia, dan cara untuk menghubungkan pembuat aturan dengan manusia itu adalah dengan bahasa. Sehingga bahasanya pasti tentu akan berbeda ketika kita bicara sesuatu di ranah hukum dan ketika kita berbicara sesuatu di ranah bisnis, pasti ada diksi yang berbeda gitu ya, ada layout yang berbeda dan seterusnya, outline yang berbeda. Nah, kalau saya pribadi, karena memang saya pertama punya punya ketertarikan ya di ilmu sosial ya, terkait dengan ilmu politik gitu ya. Kemudian juga ketika S2, riset saya itu tentang pembelajaran bahasa yang mempengaruhi atau yang terpengaruh oleh budaya. Jadi riset saya ketika S2 itu pembelajaran bahasa itu sebetulnya westernizing atau localizing, baratisasi atau lokalisasi. Maksudnya tentu ketika melakukan pembelajaran bahasa itu ada nilai budaya yang dimasukkan. Nah, nilai budaya mana yang dimasukkan? Nah, concern saya di situ, Kang. Jadi saya lebih prefer untuk melakukan penelitian-penelitian ilmu bahasa itu yang memang di applied linguistic, yang wabil khusus itu di fenomena sosial gitu ya. Jadi bukan hanya applied linguistic dalam konteks pembelajaran bahasa saja, tapi dalam konteks penggunaan bahasa di tengah-tengah masyarakat. Kalau dalam disiplin ilmu yang khusus di bahasa Inggris sendiri atau di linguistik sendiri, itu disebut dengan AWK ya, atau analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Meskipun ini cabang dari critical discourse analysis juga cukup banyak. Begitu, Kang? Ya, luar biasa ya. Ini mungkin saya orang pertama yang terinspirasi dari pemaparan Kang Panji. Saya berasa punya teman riset gitu ya. Karena ya lab saya termasuk yang banyak di computational linguistik gitu ya, dari sosial media. Kalau saya objeknya makalah ilmiah tadi ya, paraphrasing makalah ilmiah gitu. Jadi kayaknya ke depan kita bisa banyak, mungkin kapan-kapan kita submit paper bareng gitu ya, riset bareng. Apa nih yang bisa diotomatisasi dari bidangnya Kang Panji, nanti di bidang saya bisa mensupport gitu ya. Kayaknya tadi kayak discourse analisis, baca opini, itu kan mungkin kalau di bidang komputasional mungkin levelnya baru sebatas mungkin semantik gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa dikembangkan gitu, kita bisa penelitian bareng. Nah, teman-teman juga yang ada di rumah, semoga bisa terinspirasi ya. Saya juga termasuk miris gitu ya, kalau ingat zaman dulu ketika SMA gitu, kayaknya kelas bahasa tuh paling sedikit kalau di sekolah itu ya. Kadang-kadang satu angkatan tuh nggak ada gitu ya. Padahal kan sebenarnya luas ya, dari linguistik ini sangat luas, apalagi dengan sekarang adanya sosial media, adanya big data, orang linguistik itu dipakai ya. Bahkan kayak perusahaan-perusahaan IT besar itu ada orang linguistiknya. Saya pernah ketemu misalkan di conference bareng dengan teman-teman Kaskus gitu ya, yang dia kan ngelola sosial media kan, forum gitu. Itu di conference komputer tapi yang datangnya orang linguistik gitu. Jadi saya juga pernah ketemu orang-orang linguistik yang belajar bahasa Indonesia tapi ngajar di luar negeri. Jadi conference internasional, beliau orang waktu itu orang mana ya? Jepang kalau nggak salah. Tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi saya minta izinnya, saya lagi di Indonesia pengen bahasa Indonesia. Dia bilang gitu, wah keren gitu ya. Bahkan dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Saya bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, dia bilang begitu. Jadi wah, linguistik ini keren sekali. Baik, masih banyak sebenarnya yang pengen saya obrolin sama Kang Panji, tapi kita dibatas durasi. Nanti insya Allah kita diskusi lagi di video yang lain, di kesempatan yang lain. Buat teman-teman di rumah di bidang linguistik atau di bidang computational linguistik, di bidang sosial, di bidang politik, yang memang mau riset bareng. Nah, di Hilmi, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang JKPIS, mau submit di JKPIS atau di jurnal yang lain, kita bisa sama. Di sini ada Pak Panji, beliau ahli di bidang linguistik, beliau kemarin habis buat film, filmnya cukup bagus, luar biasa, nanti kita bisa riset bersama. Terima kasih Pak Panji atas waktunya, semoga dilancarkan terus puasanya.
Amin. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Baik teman-teman di rumah, saya Ridwan Ilyas dari Hilmi TV undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga di Ramadan tahun ini kita bisa meraih ketakwaan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.